Tapi ini kan dikatakan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Dari mati kan meninggal. Nah, artinya berarti Isa Al-Masih sendiri di Al-Quran berkata bahwa dia menjadi saksi terhadap murid-muridnya selagi ada di tengah-tengah mereka. Dan setelah itu, dia wafat dia, diangkat dia. Karena dalam bahasa apanya? Tawafaitani. Itu di Al-Maidah 5 ayat 117. Dan banyak ayat-ayat dalam Maryam pun 19:33, sejahtera kepadanya katanya. Ketika dia lahir, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan kembali. Jadi memang Al-Masih dalam Al-Quran pun semua telah diangkat, telah wafat. Masalahnya supaya bisa kita ngerti konteksnya, karena dia bilang aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Baik, mungkin Pak Prof mau ditanggapi, Pak Prof? Ya, jadi begini, kan itu ada itu dikatakan bahwa semoga apa itu kepadaku pada saat aku lahir, pada saat aku diwafatkan dan bangkit kembali. Begitu kan? Betul Pak Prof, tapi yang di Al-Maidah 117 itu adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku di tengah-tengah mereka. Ya. Pengikutnya. Selama dia di tengah-tengah pengikutnya, dia menjadi saksi. Dan setelah itu, setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Jadi begini, itu adalah doa daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya, berdoa semoga pada saat aku lahir, ya, pada saat aku wafat dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Ya, makasih Prof. Tapi yang ayat yang saya maksud Al-Maidah 117 itu tadi, sorry Prof, bukan saya potong. Tapi itu tadi yang semoga itu, yang doa itu adalah di Maryam 19:33. Tapi ayat yang apanya sebenarnya di Al-Maidah 117. Iya, sudah dipahami. Ya tawafakum itu ya, bukan yang mutu. Silakan Ustaz Alif. Saya lengkapi apa yang disampaikan oleh guru kami tadi. Jadi begini Bang, kata wafaya itu di dalam bahasa Arab itu ada banyak makna. Bahkan contoh tadi di dalam surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Pada hari aku akan wafat. Kata wafat di sini atau wafaya di sini yang di Al-Maidah itu ketika Nabi Isa alaihissalam selesai tugasnya itu bermakna rofa'a. Di mana? Di dalam surah An-Nisa 158. Barrofa'ahullahu ilaih. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Nah, ada juga nanti kata wafa itu bermakna tidur. Dengan makna ditidurkan, dia diangkat, dia diistirahatkan ke langit. Beliau belum wafat, dia diangkat ke langit. Itu pemaknaannya. Ya, ingat konteks ayat penyaliban ketika mereka mengatakan membunuh dan menyalibnya, maka Al-Quran membantah mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah oknum lain. Kemana Nabi Isa? Di ayat 158-nya barrofa'ahullahu ilaih, diangkat ke langit. Itu maksud dari penjelasan. Ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, nah di situ maka Nabi Isa sudah tidak ada lagi di bumi. Nah, Nabi Isa berkata seperti yang di dalam surah Al-Maidah ini. Maka ketika beliau sudah terangkat ke langit, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah yang dekat dengan mereka, yang menjadi saksi atas mereka. Nabi Isa sudah tidak bertanggung jawab lagi setelah dia terangkat ke langit. Begitu cara pemahamannya Bang Tian, oke? Ya, jadi artinya gini Bang. Itu saya tambah. Biar enak udah.
Nah, pertama kita harus tahu tawafa itu dari lafadz wafa itu bisa bermakna pindah, itu wafat. Maksudnya saya dari Pasuruan pergi ke Makassar, itu tawafa maknanya, pindah tempat. Jadi tidak harus mati. Makanya dalam Al-Quran lafadz mustarok bisa bermakna mengangkat, diangkat. Seperti irqalallahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dengan cara mengangkatmu, tidak mati. Atau bermakna tidur. Tunggu dulu, tenang. Atau bermakna tidur. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Sama, yatawaffa. Itu lafadz mustarok. Lafadz mustarok itu satu kalimat bisa bermakna beda-beda. Kayak sholawat bisa bermakna doa, bisa bermakna mencurahkan rahmat, atau bisa bermakna memegang. Misalnya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa, ya, seseorang pada saat kematian dan seorang yang belum mati. Jadi tidak harus mati tawaffa itu. Terus yang tadi, ya, yang terakhir ya di Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya ada kalimat bahwasannya Nabi Isa menjadi saksi, ya, ketika beliau dulu di dunia. Maksudnya atas amal-amal mereka. Ya, Isa kan menyampaikan Tuhan itu Allah, aku ini utusan. Lalu dia menerima ajaran-ajaran disampaikan, dilakukan oleh murid-muridnya. Nah, Isa menjadi saksi. Dan terus Al-Maidah 116, 117 itu nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat begini loh, orang yang menyembah berhala dipanggil, wahai kamu penyembah berhala, silakan. Mana Tuhan-Tuhan yang kamu sembah dulu? Bisa nggak menolong kamu? Ternyata nggak bisa. Khusus orang Kristen, langsung ya Isa dipanggil. Isa, benar kamu dulu mengaku dirimu Tuhan dan ibumu? Tidak ya Allah, saya tidak pernah mengatakan apa yang tidak engkau perintahkan. Aku hanya menyampaikan yang kau perintahkan apa? Bahwa Tuhan itu Allah. Jadi ayat ini coba baca tafsir Jalalainnya. Di hari kiamat nanti itu. Supaya orang sekarang tahu bahwa nanti kalian bukan Allah yang menjelaskan. Langsung Yesus sendiri nanti. Bahwa kalian menyembah aku ini salah gitu loh. Saya tidak pernah ngaku Tuhan gitu. Nah terus gimana? Apanya lagi yang mau Silakan Tian, dibuka mute-nya Tian. Oke, jadi gitu ya, buat Kristen harus dipahami kaidah dalam bahasa Arab. Soalnya kalau kaidah bahasa Arab dalam perspektif Kristen semua bisa hancur nanti kaidah bahasa Arab itu. Contoh, saya kasih satu contoh lagi sebelum ditanggapi. Ketika umat Islam diperintahkan bagaimana caranya berdoa setelah tidur. Apa di situ kalimatnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusur. Bahkan ketika di situ kami tidur pun dimanai amatana atau maut atau mati gitu. Nah, nanti kalau orang Kristen bilang, waduh umat Islam tuh kalau lagi pada tidur tuh pada mati gitu. Enggak gitu. Jadi harus memahami kaidah bahasa Arab. Jangan kaidah bahasa Arab diambil perspektifnya dalam bahasa Indonesia. Itu enggak masuk gitu ya. Itulah kenapa di dalam Islam memahami kitab suci harus memahami kaidah bahasa itu sendiri. Oke, lanjut silakan. Ya, baik, itu saya sedikit respon aja tadi kalau memang kayak gitu versi Mas. Cuman begini, artinya sebenarnya kekristenan lebih mendekati dengan doa tadi di surat Maryam. Tapi saya nggak sambung lagi karena di situ sudah langsung dijelaskan tentang kebangkitan wafat. Hanya saya bertanya tadi tentang Bang Tahta tadi bahwa dia bilang keperjelasan dari itu bahwa nanti Isa datang karena memang kesalahpahaman daripada orang-orang Kristen dan mungkin sebagian orang Yahudi yang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Tapi yang ternyata kalau saya baca juga di Al-Quran, bahwa rupanya versi Al-Quran yang 3 Tuhan itu adalah Allah, ibunya Al-Masih dan Al-Masih sendiri. Nah, padahal
Nasrani belum pernah menuhankan yang namanya, belum ada versi agama kekristenan yang menuhankan ibunya si Al-Masih. Jadi jangan-jangan itu salah apa? Enggak benar, memang ada kok orang yang mengkultuskan Maryam, dibuatin patung, disembah, ada memang. Jadi Tidak pernah itu yang namanya tiga Tuhan itu dalam hasil kekristenan mau Katolik mau apa, itu adalah Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Makanya urutannya adalah Allah Bapa, Isa Al-Masih dan Roh Kudus. Tidak pernah ada ibunya Maryam. Ibunya Miriam itu dipertuhankan, mau di Kristen pun, mau di Katolik pun. Bukan berarti kalau ada itu patungnya. tidak benar, ya. Saya bukunya saya tidak bawa, saya lagi jalan santai. Ini nih, Tetapi Prof, ini ada datanya nih. Datanya ada nih. jadi Kristennya kayak itu keputusan gereja itu yang menyembah Allah, Yesus dan ibunya itu hasil Prof. sidang gereja. Oh, Pak Alif. Ya, tapi yang mau saya sampaikan, Prof, di mana ada yang sampai sekarang sejarahnya, apakah di Katolik, yang pernah dalam konsep teologi mereka, bahwa diikutkan di dalam, karena baik contohnya dalam iman Katolik, Enggak, apa namanya? gini aja Bang Tian, Bang Tian, sebelum lebih jauh, Anda pernah pelajari nggak ada sekte yang menuhankan Bunda Maria? Berarti Kau harus belajar dulu. Kau orang Kristen mestinya Anda tahu. Nah, pernah ada. Artinya ada yang dibantah oleh Al-Quran, itu ada. Siapa mereka yang pernah menuhankan Bunda Maria itu ada, gitu loh. Nah, kalau sampai sekarang, memang dalam Katolik itu memang sangat memuliakan Bunda Maria. Tapi pernah ada sekte bahwa Trinitas itu salah satunya itu adalah Bunda Maria. Bahkan kalau Anda tahu, Roh Kudus itu baru masuk Tuhan di Trinitas itu di abad keempat. Sebelumnya tidak masuk yang kata Roh Kudus itu. Jadi pernah terjadi istilahnya apa ya, mungkin bongkar pasang Tuhan itu ya, bahwa pernah sebelumnya ada Bunda Maria dilepas dicopot jadi ada nanti jadi Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu baru nyusul di abad keempat. Jadi Anda harus paham sejarahnya. Pernah ada sekte yang menuhankan Bunda Maria, salah satunya itu ada ya. Ketika Al-Quran membantah, memang sejarahnya pernah ada. Ini dalam websitenya Sarapan Pagi Rita Wahyu juga dijelaskan di sini pernah ada sektenya ini. Oke ya, jelas ya. Belum ada pernah di sejarah Katolik yang teologinya yang menuhankan Maria. Ya. Lah emangnya cuma Katolik aja sekte dalam Kristen? Banyak loh. Banyak. Ada, saya bilang tadi pernah ada sekte yang menuhankan Bunda Maria. Pernah ada. Nih saya baca nih sejarah ini. Nih, hadir sekitar tahun 350 sampai 450 di wilayah Arabia. Tidak diketahui siapa pendiri sekte ini, dan sedikit sekali informasi yang bisa kita ketahui. Ini ada sejarahnya. Dalam Tritunggalnya itu menuhankan salah satunya adalah Bunda Maria. Dan pernah beredar di wilayah Arab, gitu loh. Jadi pernah ada peristiwanya. Ketika Al-Quran membantah itu, ya sudah, selesai. Memang pernah ada sektenya. Mungkin Anda tidak termasuk yang menuhankan, tapi karena begitu banyak denom di dalam kekristenan, ya sampai Anda pun tidak tahu sekte mana yang menuhankan Bunda Maria, kan gitu. Ya, oke, lanjut. Atau gini aja deh, coba kalau kita bahas ke sini, sejarah Trinitas itu. Ada nggak di dalam Bible mengajarkan kalau Trinitas, Yesus mengajarkan Trinitas? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada itu. Hanya kalau kata begini, kalau kata Trinitas itu tidak ada di Alkitab. Ya nggak ada berarti, kelar. Itu adalah bukan nggak ada. Bukan berarti kalau apa namanya di Alkitab nama Alkitab pun bukan Alkitab namanya, nggak ada tulisan itu setelah dibukukan, makanya Kitab kan, Alkitab semua kitab. Tidak ada memang kalau kita cari nanti, ada nggak kata-kata Alkitab? Nggak ada. Aduh kacau ini teman-teman Kristen, bukan gitu jangan menyesatkan. Itu ngambil dari bahasa Arab, bukan mengkombinasi kalimat itu semua, nggak bisa gitu. Itu ngambil dari bahasa Arab itu, Alkitab bukan itu maksudnya dari bahasa Inggris.
jadi semua kitab gitu. Bukan gitu. Itu ngambil dari bahasa Arab. Artinya kitab ini loh, kitab yang sudah jelas bentuk kitabnya. Inilah kitab, itulah Alkitab. Nah, Kristen ini udah ngambil istilahnya, tapi pemaknaannya juga ngarang-ngarang loh. Al, jadi bahasa Arab all gitu ya, nggak bisa gitu. Oke, lanjut aja. Coba, di mana Yesus mengajarkan Trinitas itu di mana? Gimana? Ya, kembali kepada poin pembahasan tentang Trinitas itu di mana, siapa yang mengajarkan? Ya, karena Yesus Al-Masih itu gini Bang. Karena Al-Masih itu adalah berasal dari Allah, dari Tuhan itu sendiri. Sama seperti kalau ketika ketika kami tiupkan roh kami, versi Muslim itu adalah beda. Tapi versi Kristen kami tiupkan ke dalamnya. Ya, fihi kan ke dalamnya, kan ke dalam mana? Abang bisa cari kan? Farjaha. Oke? Kenapa ke bahasa Al-Quran, Ya, woi? Iya, maksudnya Di Al-Quran itu, Trinitas itu yang dihukumi sebagai kafir. Surah Al-Ma'idah ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladina qalu innallaha tsalisu tsalasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3. Itu hukumnya kafir. Kau jelaskan masalah panafakhna lagi, yang roh yang ditiupkan, nggak nyambung. Ingat loh ya, kalau kita buka sejarah, coba gini. Saya sedikit sampaikan. Apakah Anda mau bantah atau tidak? Trinitas itu sejarahnya, siapa yang mencetus Trinitas? Itu diperkenalkan oleh Tertullianus di abad kedua Masehi. Dia itu seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf atau salah satu dari bapak gereja Katolik. Dia yang mengajarkan tentang ilmu ketuhanan, konsep Trinitas. Jadi Trinitas itu, ajaran tentang 3 Tuhan itu baru ada di abad kedua. Di abad pertama, baik Yesus maupun orang-orang sebelum Yesus, tidak ada yang mengajarkan Trinitas. Itu nggak ada. Jadi Trinitas itu lahirnya di abad kedua, ketiga, keempat, sampai berapa kali terjadi konsili. Disitulah Al-Quran nanti di abad ke-6 datang, abad ke-7. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3, atau salah satu dari yang 3. Jadi karena bukan yang sedang dibantah itu bukan tentang ajaran Yesusnya, tapi ajaran yang menyimpang dari ajaran Yesus, membuat konsep baru yang mengatasnamakan Yesus, yang lahirnya di abad kedua sampai ke abad ketiga, keempat, kelima. Itu kan berapa kali terjadi konsili? Kalau Anda buka sejarah Trinitas, itu di situ maksudnya itu loh. Nah, makanya kalau kita kembali bahkan dari para scholar Kristen sendiri, tidak ada yang mengatakan Trinitas itu Alkitabiah atau bersumber dari kitab, itu nggak ada. Itu hanya konsep yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Itu nggak ada ya. Itu Bang salah Bang. Kalau konsepnya ada di dalam Alkitab, tapi Tritunggal itu adalah untuk menerangkan konsep itu. Jadi kalau nama Tritunggal, kata Tritunggal ya tidak ada. Tapi konsepnya yang membentuk, yang bisa mengambil kesimpulan Tritunggal itu ada. Itu dia. Jadi beda. Kenapa? Ya itu sama tadi. Karena kenapa, walaupun dia manusia, tapi kenapa dia dituhankan di kekristenan? Ya karena asal mulanya dia adalah rohullah, roh Allah, roh Tuhan bagi kekristenan, roh Elohim. Ya, jadi roh Elohim dan kalimat Elohim. Ya. Jadi kalau mungkin bahasa apa kalimat Tuhan. Ada lagi. Iya, Anda kalau mau ngambil Bang, kalau Anda mau ngambil istilah-istilah yang dari Al-Qur'an, Bang, Anda akan ketampol bahwa di situ adalah ciptaan Allah gitu loh. Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah. Bahkan kata-kata yang kau sebutkan itu pesan di dalam Al-Qur'an, la taglu fi dinikum. Jangan kau berlebihan di dalam agamamu. Karena kalian sedang menuhankan utusan Tuhan. Itu diawali dengan kalimat, jangan berlebihan dalam agamamu. Oke, saya izin tampilkan data dulu. Jadi jangan kau ngarang bebas ya. Saya tampilkan data dulu. Mungkin habis ini nanti juga guru kami mau masuk. Guru dah Bang Suma atau yang lain nanti. Nih, saya tampilkan ini yang saya sampaikan ya. Ini sumbernya dari, ini websitenya ada. Ini ya, ini resmi punya Kristen. Ini saya bacain Bang. Saya bacain ya. Trinitas adalah kata Latin yang berasal dari istilah Platonik trias, yang berarti 3. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Diperkenalkan oleh Tertullianus di abad kedua Masehi, seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf
dan salah satu dari Bapak Gereja Katolik yang pada abad ketiga mengajarkan temu ketuhanan. Dia menyimpulkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu unsur tetapi bukan satu oknum. Namun dia tidak mengajarkan bahwa Anak Tuhan dan Bapa adalah sama kekal. Di sini, ini konsep sejarahnya nih. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab mengenai ajaran Trinitas ini. Pertanyaan yang sering umum adalah di mana ajaran ini dalam Alkitab. Nah, sepanjang sejarah, para pakar ajaran ini tidak alkitabiah. Ini sudah diakui oleh kekristenan itu sendiri. Ajaran tentang Trinitas itu tidak alkitabiah. Hanya sebuah pencocokan sejarah, mereka mencocokkan tentang bagaimana keyakinan zaman dulu mengusung konsep tiga Tuhan. Itu ada sejarahnya. Makanya Kristen itu, konsep Trinitas itu hanya mengadopsi dari kisah tentang tiga Tuhan. Contoh ada di Mesir, di India, di Yunani, dan semua agama kuno yang mengusung tentang tiga Theos atau tiga Tuhan. Datanglah Kristen yang terbaru, di situ mengadopsi semua itu, diperhalus dari semua konsep yang ada. Ini buku sejarah ini atau catatan sejarah dari Kristen sendiri tentang itu. Artinya apa? Di sini sudah sangat jelas bahwa merujuk kepada ajaran Bible, merujuk kepada ajaran Alkitab yang ditulis atau mencatat ajaran Yesus, itu tidak ada mengajarkan konsep tiga Tuhan. Itu nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi hanya lahir oleh bapak-bapak gereja, di mana di situ contoh tertulisan pun dia awalnya seorang penyembah berhala atau seorang penyembah dewa. Dia mencocokkan tuh konsep itu dengan yang beredar pada saat itu dengan bapak-bapak gereja. Itu sejarahnya, Bang. Kalau Anda lari ke Al-Quran, itu sudah dikunci oleh surah Al-Maidah ayat 17 dan ayat 72. Itu sudah dikunci. Hukumnya kafir orang yang menuhankan Al-Masih putra Maryam. Jadi Anda mau kemana-mana pun nggak bisa kalau di Al-Quran. Artinya kenapa? Ya? Walaupun coba, makanya saya bilang, Anda jangan kemana-mana. Kau buktikan aja dulu di mana Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu ada tiga. Iya, karena dalam Yesus bilang Bapa dan saya adalah satu, dan dia bilang juga ketika aku akan minta kepada Bapa supaya ia mengirimkan penolong yang lain, itu Roh Kudus dalam konsep Alkitab. Jadi artinya tiga itu yang disembah itu yang adalah sama-sama sederajat mereka, itulah Allah kekristenan. Yang karena Yesus itu bagi kami adalah kalimatnya, firmannya, bukan perkataan, tapi firmannya sendiri yang ada di dalam diri ilahi. Makanya saya bilang tadi, ada sebenarnya dalam Al-Quran, hanya versi Al-Quran menafsirkannya beda. Ya, karena bagi kami Yesus itu adalah Roh Allah sendiri. Bahkan dalam Al-Quran juga dikatakan kami meniupkan. Siapa yang meniupkan? Ya Allah sendiri kan? Yang meniupkan. Malaikat. Kalau ada yang keluar yang keluar dari tubuh Allah, bukan. Karena demikianlah pula Putri Imran yang memelihara. Gak ada konsep pagan. Jangan kau mengemis konsep pagan di dalam Al-Quran, itu nggak bisa. Enggak, hanya saya bahwa sebenarnya kenapa itu. Jadi Bible itu tidak bisa menyelamatkan konsep Anda untuk membuktikan Trinitas, malah ngemis dari Al-Quran gitu. Ya, maka jelaskan siapa yang berkata kami di sini. Apa malaikat atau siapa? Lalu kami meniupkan ke dalamnya, bukan ke rahimnya. Di situ nggak ada kata rahim sebenarnya. Wah, fanafakna fiha min ruhina. Ya Allah, di situ Allah, hakikatnya Allah, di situ melalui utusannya malaikat Jibril alaihissalam. Itu konsepnya kalau di dalam Islam itu sudah jelas. Nah, coba kau buktikan dulu di dalam Bible-mu di mana mengajarkan Trinitas. Allahu Akbar walillahilhamd. Kenapa Al-Masih itu Allah melalui perantaraan utusannya yang bernama malaikat Jibril. Begini. Saya bicara dulu. Halo. Gurunda sudah monitor. Jaringanku merah-merah juga. Atau mungkin Ustaz Tata. Yang pertama saya ingin sampaikan, kalau kalian membaca yang keputusan gereja di mana Allah dan Yesus sebagai Tuhan,
Tetapi berarti Roh kalian Kudus penyembah manusia. tidak pernah hanya disebut and in the Holy Spirit. Apa itu Holy Spirit tidak dijelaskan karena memang tidak ada konsepnya waktu itu. Sesudah itu kemudian lagi dalam Kisah Para Rasul, ya, ada seorang yang ditanya, apakah kamu sudah mengenal Roh Kudus? Dia mengatakan tidak. Kami tidak pernah tahu tentang Roh Kudus. Jadi ini bukti dari Alkitab dan juga dari sidang gereja. Kalau dibaca bahwa Allah Bapa, the maker of the heaven and earth, and in the Jesus Christ, bla 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 panjang, and in the Holy Spirit, tidak ada penjelasan. Ya, jadi itu. Iya, betul memang Prof gini. Artinya Yesus memang itu makanya kenapa dituhankan Yesus dalam Alkitab, karena memang penjelasannya bahwa dia itu adalah kalimatnya sendiri. Jadi itu makanya saya bilang tadi supaya baik, sebenarnya izin Ustadz Alif Gurunda saya masuk ya sebentar, karena ini ada penyimpangan pemahaman secara edukatif ya, pemaksaan bahwa Yesus disebut Tuhan itu karena disebut kalimatullah. Izin Bang Tian, rohnya kami tiupkan. Roh itu dalam Islam adalah ciptaan. Bang sebentar, kalau Anda membentur-benturkan tadi mengemis di dalam Al-Quran tentang kepaganan kalian, ini nggak bisa dibiarin, itu penyesatan. Kembali lagi, kalau Anda menggunakan dalil dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apakah Anda percaya tidak ada keraguan di dalam Al-Quran? Itu dulu Bang. Kalau mau ngemis, Gini, kalau ada yang meragukan, pergi tanya ahli kitab. bukan. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-23, baca baik-baik. Apabila kamu meragukannya, Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah semisal dengannya. Ajaklah penolong-penolongmu. Itu yang benar. Kalau bisa nggak kamu buat semisal Al-Quran? Jangan kamu main ambil comot-comot Al-Quran kami. Gini Bang, kalau ada yang kita ragukan ke Al-Quran, sama siapa pergi kita tanya dikatakan oleh ayat Al-Quran? Ada tantangan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 23. Apakah Anda tidak membaca? Atau Anda memang sengaja comot-comot? Gini Bang, kalau ada yang... Bang, ikuti narasi saya. Bang, dengarkan. Jadi orang jangan keras hati Bang. Kalau Anda sudah meyakini mengambil Al-Quran kemudian untuk memperkuat pemahaman paganisme kalian, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang 2 Anda sudah baca. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tantangannya bagi siapa yang meragukan bahwa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah semisal satu surah dengannya. Ajaklah semua penolong-penolongmu. Kalau kamu orang yang benar, itu tantangannya. Kalau kamu memang membaca terjemahan Al-Quran, ayat ke-24-nya dalam surah Al-Baqarah, bukankah Allah sudah mengatakan, kamu tidak akan bisa, dan pasti tidak akan bisa. Ini kalam Allah, perkataan Allah. Maka keputusan yang harus kita ambil, takutlah kepada neraka. Takutlah kepada api neraka. Sabar dulu. Kalau Anda mau mengkotak-katik ya pemahaman Al-Quran kami, kenapa sih orang Kristen setiap membawakan Al-Quran di publik tanpa berdebat, kalian seringkali kejerat? Karena Kristus, Anda tidak mengikuti. Itu sama halnya Anda bahwa Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Saya mengatakan, sudah ada terjemahan untuk memaknai ayatnya. Karena Kristus itu apa? Manusia yang diurapi. Anda dimenangkan. Saya persilakan sebenarnya kembali. Itu kehancuran. Itu kehancuran. Subhanallah. Lucu. Sebelum kita lanjut, semuanya ini lucu. Di bawah ada nggak yang kita ini? Menang, kita menang. Gedebuk atas nama ditanya. Sini lo, artis jalanan. Lu gembira kenapa? Menang Bang. Menang karena host. Ya, sebentar saya cek Tadi dulu. ada, tapi sudah hilang. Siapa? Oh. Artis jalanan. Nanti saya pantau Bang Sumak. Ya, beliau ini Dinda, ada yang mau syahadat melalui Oke, nanti
Oke, saya pantau dulu ya. Masya Allah. Ya, sambil lalu moderator. Oke, Ustadz Alif, saya pantau. Ya, dibuang teman-teman yang minta multi itu. Kalau gitu saya izin turun host. Oh, siap Bang Indra. Makasih Bang Indra ya. Karena nggak ada kursi untuk yang mau ngalap. Ya. Salam semua Bang Indra. guru-guruku. Masya Allah Bang Indra. Salam dari bawah. Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih. Syukron Bang Indra. Tetap semangat. Siap Abang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tadi sama Bang Alif yang mengatakan bahwa kalau ada keraguan dalam Al-Quran. Baik Bang, ini sebenarnya ada keraguan juga dalam Al-Quran. Kenapa Isa Al-Masih bisa menciptakan padahal kata al-akhlugu itu hanya bisa digunakan dari ketiadaan menjadi ada. Tapi di Al-Masih, di Al-Quran... Izin saya interupsi. Anda membawa unsur keilmuan balaghu tentang fiil. Anda bisa baca Quran? Ya, makanya saya tanya. Pertanyaan saya singkat untuk mengkonfirmasi keilmuan Anda. Apakah Anda bisa baca ayat suci Al-Quran? Bang, kita tidak sebenarnya ada keinginan. Enggak, makanya dijawab. Tidak bisa, katakan tidak bisa. Kalau bisa, katakan bisa. Ya, saya belajar Bang. Saya teknologi sekarang udah bisa kita apa. Tinggal kita carikan bahwa kata akhlugu itu adalah hal bisa digunakan kepada dari ketiadaan. Sudah ada naik Ustaz Alif. Ini Bang Tian ini sudah terlalu banyak minum obat kelihatannya Gurunda. Kemana-mana dia ngomongnya. Baik, lanjut dulu. Udah ada habis jalan. Enggak apa-apa. Lanjut. Karena tadi Bang Waalaikumsalam. Ini sudah saya naikkan Bang Zuma. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada seseorang, Bang Juma pasti tahu, tapi saya tidak akan sebutkan nama akunnya. Dia bilang akan ke Makassar pada tanggal 10 nanti, karena menyesuaikan izin dari pekerjaannya. Nah, tadi dia live, kemudian saya masuk, terus ada Ustadz Yusuf PI juga di bawah, kemudian saya bertanya dengan dia, apa yang membuatmu menahan syahadatmu sampai tanggal 10? Dia bilang karena izin. Nah, terus saya bilang, apa yang membuatmu yakin bahwa rohmu atau nyawamu masih ada di badan sampai tanggal 10 ketika kau nanti menemui Bang Juma? Nah, dia tidak bisa menjawab. Nah, terus saya berkasih analogi tadi, kalau misalnya ini adalah prosesi untuk menjadi sarjana, saya bilang ada proses sebelum menjadi S1 itu dari yudisium dulu, baru nanti di wisuda. Bagaimana kalau seandainya ini, karena dia tadi minta saran, bagaimana kalau saya sarankan dulu Anda untuk yudisium dulu, nanti pas tanggal 10-nya baru Anda nanti diwisuda sama Bang Juma. Nah, habis itu tadi dia paham. Sekarang pun katanya nggak masalah, tapi Ustadz Yusuf PI menyampaikan bahwa nanti malam aja pas dia live. Nah, terus diharapkan Bang Juma juga bisa hadir. Kira-kira bagaimana Bang Juma? Maksudnya saya hadir di mana Bang? Hadir di live-nya Ustadz Yusuf PI. Di sini moderasinya api Bang. Di sini aja. Saya enggak, masalahnya oknum itu tadinya berencana syahadat langsung ketemu dengan saya di Makassar. Kemudian disingkat mau bersyahadat di sosmed di Yusuf PI. Terus saya yang harus ke situ. Begitu maksudnya? Enggak, di live-nya Ustadz Yusuf PI. Ya enggak apa-apa, enggak mesti saya kan. Bisa Yusuf PI kan yang syahadat kan. Kenapa harus saya Bang? Enggak, bukan harus, bukan mengharuskan, enggak. Kupikir tadi sudah mau syahadat di sini. Iya, silakan aja disahadatkan, Masya Allah, subhanallah. Nanti mungkin ada tim kita dari sini
mungkin Dinda Alif kah atau Dinda Dito yang ke sana, atau Dinda Tahta yang mendoakan beliau. Masya Allah. Oke, iya. Saya cuma hanya menyampaikan itu tadi saja. Dan Baik. dia menyatakan kesediaannya untuk bersahadat nanti malam secara online. Tapi dia bilang tanggal 10 saya tetap ke Makassar mau ketemu Bang Juma. Oh iya. Insya Allah Bang, insya Allah. Itu Pak, izin tanya, maaf dulu dah. Yang mau syahadat siapa? Bang Juma tahu Al-KTP. Al-KTP maksudnya? Iya. Suruh sini aja. Kita semuanya guru-guru dia kok di sini. Enggak, gini aja loh, gini aja. Kita nggak boleh mempermainkan syahadat. Dulu pernah disyahadatkan. Kalau dia mau serius, saran kami datang aja langsung ke masjid, ke mana tempat di mana dia syahadatkan secara offline gitu loh. Itu lebih bagus ya. Syahadat aja langsung. Saran kami itu begitu. Kalau si Al-KTP itu dulu dia pernah bersyahadat dan pernah disyahadatkan oleh guru kami, ya kan? Masa kami mau mengulang syahadat orang yang sama? Nah, daripada menjadi beban masalah, udah kalau dia serius mau jadi seorang muslim, ya sudah syahadat aja langsung. Kan banyak saudara kita yang muslim, terutama misalnya ada masjid di sana, datang kepada kiai itu lebih bagus. Kalau memang mau serius gitu loh. Itu pesan kami. Soalnya saya hanya menyampaikan apa yang tadi saya dengar. Ya sama-sama Pak, saya juga menyampaikan apa yang saya rasakan. Ya lanjut. Ya deh, kayaknya cuman menyampaikan itu saja. Mohon maaf mengganggu. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata dan kalimat saya yang tidak berkenan. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu wabarakatuh. hal yang ingin saya sampaikan ini, yang sering disalah mengerti. Halo? Ya, silakan. Ya, jadi seorang Kristen menuduh Islam bahwa Islam pun mempercayai Tuhan lebih dari satu. Dengan apa? Dengan kata kami. Ya, jadi ini yang perlu disampaikan, bahwa kami di situ bukan jamak bilangan tetapi jamak kemuliaan. Misalnya seperti itu dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah kata kami. Jadi ini adalah kata jamak kemuliaan. Di dalam Al-Quran kita tahu begitu, dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia pun jamak kemuliaan itu kata kami. Misalnya kalau kita mau melamar pekerjaan, kita katakan bersama ini kami mengajukan permohonan untuk bekerja di kantor Bapak. Dan kemudian berikut kami menyertakan berkas-berkas kami. Ini bukan berarti bahwa saya, orang tua saya, anjing-anjing saya dan ayam-ayam saya ikut pula melamar pekerjaan. Tetapi itu adalah jamak kemuliaan. Ya itu saja saya mau sampaikan. Masya Allah, luar biasa guru kita ini. Jadi memang gini teman-teman sekalian, saudara Kristen itu ketika berbicara mengenai firman, berbicara mengenai kalimah atau kalam, mereka itu menggunakan prinsip Helenisme, filsafat Helenisme yang mereka kemudian rangkum menjadikan sifat perkataan itu adalah pribadi sendiri yang kemudian sama seperti sumber dari perkataan. Jadi ketika Tuhan berkata, wahai Maria,
hamillah, itu perkataan, itu firman. Gabriel datang kepada Maria mengatakan hamil karena Bapak menginginkan lahirkan seorang anak bernama Yesus. Saudara Kristen yang sudah kejebak dengan filsafat Helenisme ini menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi daging. Sehingga ketika ada kata kami, seakan-akan kami di situ merujuk kepada kejamakan Tuhan. Padahal Yesus ini hanyalah ciptaan yang berasal daripada kalam. Jadi sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan, yang kemudian Tuhan bereaksi di dalam Tuhan ingin menciptakan makhluknya bernama Yesus yang lahir tanpa ayah. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen. Jadi kalau di Islam itu kalam itu sifat, kalimah itu adalah bias daripada sifat, sedangkan yang melekat pada sifat ini yaitu adalah makhluk. Contoh, Tuhan Maha Perkasa. Kemahaperkasaan Tuhan menciptakan, Tuhan mengadakan makhluk. Maha Pencipta, Tuhan menciptakan segala sesuatunya hanya dengan berkalam, dengan berfirman. Maka apa yang menjadi bias dari kemahaciptaan Allah itu adalah ciptaan. Sama seperti Yesus. Yesus itu adalah ketika dikatakan dalam Al-Quran, itu artinya berasal dari perkataan. Alam semesta ini berasal dari perkataan. Tidak ada yang tercipta di atas muka bumi ini yang tidak berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Ada yang diciptakannya langsung, ada yang diciptakannya melalui perantaraan firman, dan seterusnya. Nah, kesalahan Kristen karena mereka membiarkan diri mereka terlibat dalam filsafat Helenisme. Apa itu? Menganggap Tuhan itu banyak, berinkarnasi, berteofani, menjadi makhluk, dan seterusnya. Kesalahan konsep yang diajarkan oleh Yunani Romawi. Bagaimana Krista, bagaimana Atis, Zeus, Hercules itu berubah, kemudian wujud manusia, dan seterusnya. Nah, paham ini dipakai oleh Kristen karena memang Romawi kala itu menganut ajaran Helenisme. Dipakai, lalu jadilah Yesus sebagai korban di situ. Padahal Yesusnya sudah mengatakan dirinya, dia datang ke atas muka bumi itu bukan berdasarkan keinginannya sendiri. Aku datang bukan atas meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Memang dalam Kemenak ada dalam kurung dibuat, artinya itu tambahan ciptaan. Tapi kalau versi kami, betul seperti di Alkitab kami, bahwa kami meniupkan ke dalam rahimnya, tapi bukan rahim sebenarnya kalau apa kan, sebagian dari roh kami. Jadi Allah sendirilah, Tuhan Kristen sendirilah, makanya Isa bagi kami yang keluar dari Allah. Nah, sekarang karena begini, sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak mungkin adalah ciptaan, karena tidak ada bagian dari dalam dirinya. kata siapa bukan ciptaan? Itu keliru ente. Berarti kita ini bukan ciptaan. Karena kita ini keluar dari Allah. Gimana sih? Matius 4 nomor 4, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Berarti kita ini Allah, karena kita keluar. Bukan, artinya Bang, kita hidup itu adalah bukan hanya soal makan. Kenapa Anda biaskan? Kan Anda mengatakan semua yang keluar dari Allah itu adalah Allah. Nah, kita ini keluar dari Allah katanya, keluar dari Tuhan. Berarti kita Tuhan dong? Bukan, itu ayat itu semua, tetapi kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya yang memberikan kehidupan itu bukan soal makanan, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, itulah roh. Itu yang berhidup. Itulah roh yang membuat kita hidup, yang keluar dari Allah. Coba Anda lihat bagaimana kalimat itu dalam Al-Quran yang Anda bawa itu.
kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Sekarang sekarang pemilik roh itu siapa? Iya, tapi roh Allah ini kan, rohnya Allah kan dari dirinya kan. Roh seluruh manusia itu rohnya siapa? Berarti ada Allah di dalam di dalam orang. Bagaimana? Saya tanya, saya sederhanakan. Roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Itu roh ciptaan kalau di apa? Tapi kenapa Anda tambahkan? Kenapa Anda katakan? Kenapa Anda tambahkan kata ciptaan? Langsung aja. Roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Makanya saya bilang ada roh jadi Allah di dalam makanya manusia. Pertanyaan saya sederhana. Roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Makanya karena dikatakan jadi makanya baca kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Baca tuh, belajar lagi. Jadi roh yang ada pada diri manusia ini adalah roh Allah. Roh Allah. Bukan roh itu. Makanya Bang Zuma gini. Nenek Mukiper, gimana ceritanya? Roh yang ada dalam dirimu itu rohnya siapa? Kutain dulu. Roh yang ada dalam dirimu itu rohnya siapa? Makanya dalam kekristenan, Roh Kudus, rohnya Allah berkata. Makanya kami kata Allah. Hei, Kejadian 6 nomor 7, rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Sekarang roh yang ada dalam diri Anda itu rohnya siapa? Betul Bang Zuma, itu bukan roh yang waktu nafas. Dia dengan nafas. Saya pertanyaannya sudah kelima kali. Ini yang keenam kalinya. Roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Iya, dalam kekristenan Bang Zuma betul memang manusia itu adalah tubuhnya baitnya roh Allah. Ya, makanya roh kudus adalah disebut dalam kekristenan. Berarti Al-Quran tidak salah bahwa roh yang ada pada diri manusia termasuk Yesus adalah rohnya Allah. Roh yang Allah titipkan, roh yang Allah tiupkan. Air yang ada di atas muka bumi ini airnya siapa? Nah, berarti kalau begitu bukan saya bertanya. Air yang ada di atas muka bumi ini, sabar. Air yang ada di atas muka bumi ini airnya siapa? Airnya siapa? Ya ciptaan lah. Iya, tapi itu airnya siapa? Airnya siapa? Tuhan yang ciptakan, bukan airnya siapa? Bukan masalah ciptaan, itu airnya siapa? Miliknya siapa? Semua milik Tuhan, tapi bukan berasal dari diri Tuhan. Airnya Tuhan, berarti airnya Tuhan. Roh itu rohnya Tuhan, airnya Tuhan, lautnya Tuhan, udaranya Tuhan, langitnya Tuhan, makhluknya Tuhan. Bukan berarti Tuhan, rohnya Tuhan, bukan berarti Tuhan. Airnya Tuhan, bukan berarti Tuhan. Lautnya Tuhan, bukan berarti Tuhan. Alamnya Tuhan, bukan berarti Tuhan. Sadar nggak sih? Artinya itu ciptaan, tapi dalam Al-Quran sebagian dari roh kami. Memang karena sebagian roh yang lain itu, karena sebagian roh lainnya ditiupkan ke makhluk yang lainnya. Sebagian tidak ada roh lainnya di situ, Bang Zuma. Astagfirullahaladzim. Coba, hei, saudara, coba kamu tunjukkan, saudara, jangan ngotot pada kebodohan, apalagi kau mengambil Al-Quran. Ketika berbicara mengenai roh, sabar. Ketika berbicara mengenai roh ini makhluk atau Tuhan? Jawab. Dalam yang dikatakan tadi itu rohnya Allah. Dalamnya lautan. Saya tanya sekali lagi, ini yang kedua kalinya. Menurut perspektif Kristen, roh itu Tuhan atau ciptaan makhluk? Jawab. Dalam kekristenan memang Allah itu bersifat roh, Bang Zuma. Saya tidak tanya itu loh. Saya tidak tanya itu. Makanya saya bilang tadi cocok dengan Yesus. Saya tidak tanya itu loh. Itu bukan lahir karena hubungan badan. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya nih, jangan berdasarkan kekristenan, berdasarkan Islam, berdasarkan Kristen. Menurut Kristen dalam pola keagamaannya, roh itu makhluk atau Tuhan? Jawab. Kalau dia roh ciptaan ada, Bang Zuma. Saya tidak tanya tentang roh ciptaan atau roh ini. Yang saya tanya roh. Secara garis besar, roh itu makhluk atau pencipta? Jawab.
Bang Zuma, ada roh ciptaan Bang Zuma, betul itu. Tapi Yesus dalam Kekristenan itu adalah keluar dari Di Allah. mana? Di mana? Sampai Oke, ada roh tadi. ciptaan. Oke, ada roh ciptaan. Di mana dalilnya? Zakaria 12 nomor 1. Roh itu adalah ciptaan. Sekarang tolong dalilnya di mana roh itu adalah pencipta. Ayo, semangat. Ayo. Di mana dalilnya? Yes, makanya saya bilang Yesus itu katanya kan firman Allah yang keluar dari Allah. Kok makanya? Saudara, Zakaria 12 nomor 1, roh itu adalah ciptaan. Sekarang kalau Anda memaksakan roh itu adalah pencipta, saya minta dalil. Saudaraku, saya minta dalil. Di mana pencipta langit dan bumi itu adalah roh? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Allah itu roh. Di mana itu tertulis Allah itu roh? Itu penipuan. Original teksnya tidak berbunyi seperti itu. Original teksnya mengatakan pneuma hotheos. Ya, pneuma itu apa? Pneuma itu roh. Ya, apa lagi alam? Loh, pneuma itu roh atau hantu. Hotheos itu artinya merujuk kepada Tuhan, artinya rohnya Tuhan. Kan baru cuma tanya yang mana dikatakan Allah itu roh dalam di mana? Di mana? Pneuma hotheos. Pneuma hotheos itu artinya rohnya Tuhan. Allah itu roh. Tidak ada, itu penipuan. Bukan Allah itu adalah roh. Di situ jelas. Itu makanya saya bilang cocok dengan yang di Al-Qur'an, dia bilang sebagian dari roh kami. Astagfirullahalazim. Hei, Bahlul, dengarkan saya. Original teks kitabmu Yohanes 4:22, di situ jelas dikatakan Yohanes 4 nomor 24. Pneuma hotheos, roh Tuhan, bukan Tuhan roh, tapi roh Tuhan, koclo. Aku mau tanya. Kalau tunggu dulu, selesaikan dulu, jangan kau bertanya. Pneuma hotheos artinya apa? Allah itu roh. Di mana dikatakan Allah itu roh, koclo? Kalau Allah itu roh, tulisannya apa? Theos ho pneuma. Jangan kau balik. Di situ jelas pneuma hotheos artinya rohnya Tuhan. Bukan, itu Anda yang menerjemahkannya seperti itu. Oh, Dinda, siapa yang bisa buka kamera di sini? Tolong suapin dedak mulutnya manusia Bahlul ini. Bisa buka Yohanes 4 nomor 24, jangan kau ketawa. Pak Ketum, bisa cukup saya yang ketawa, Anda jangan. Biasa lah, itu kan. Siap, bentar. Kan ada bodoh, Anda Bahlul. Kan Kristen, identik dengan kebodohan. Silakan dibuka Dinda, Yohanes 4:24. Kristen sama dengan bodoh. Jangan jadi Kristen kalau tidak mau bodoh, harus bodoh. 1 Korintus 4:10 itu. Kita buka di ini ya. Kalian itu selalu dicekok kebodohan, pembodohan, penipuan. Jangan kau seret kami ke situ, Bang. Jangan kau seret kami ke sana, jangan. Kalian aja yang bodoh sendiri. Yang mau saya katakan Bang Zuma, versi kami itulah yang kami imani. Bahwa apa yang keluar dari tubuh Allah tidak mungkin ciptaan. Makanya saya setuju dengan Al-Quran, sebagian dari roh kami tiupkan ke dalamnya. Itu dia, makanya kami percaya nggak mungkin bagian dari yang keluar dari diri Allah adalah, makanya Yesus itu adalah, Isa Al-Masih itu tidak mungkin ciptaan. Kalau yang abang bilang tadi, ada bagaimana tidak mungkin itu ciptaan? Bagaimana Anda mengatakan tidak mungkin ciptaan? Sementara dia manusia. Memang robek otaknya orang ini. Bagaimana mungkin Anda katakan Yesus itu bukan ciptaan? Iya, Bang Zuma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, dari roh Allah gimana ceritanya? Seluruh manusia itu berasal dari roh Allah. Tidak ada manusia itu berasal dari roh setan, kecuali rohmu mungkin. Semua kita ini adalah roh dari Allah. Roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Allah. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, Allah itu roh, itu penambahan. Tidak ada kata itu di situ. Di situ theos pneuma. Apa artinya tuh? Aku tanya sama Bang Zuma, yang dikatakan dalam Al-Quran, sebagian dari roh kami tiupkan. Keluar dari Allah itu ada kan yang keluar dari Allah adalah ciptaan. Yang keluar saudara, dari pribadinya. Semua yang keluar dari Tuhan itu ciptaan. Bukan Tuhan. Firmannya ciptaannya. Firman yang keluar dari Tuhan itu ciptaan. Oh, firmannya ciptaan. Keluar dari Tuhan, semua yang keluar dari Tuhan itu statusnya ciptaan, apapun itu. Kalau pemikirannya berarti kan ini dari pemikirannya kan?
Kalau pemikiran itu Firman-Nya tidak itu keluar, pemikirannya hei tidak Bung, pemikiran Tuhan itu tidak keluar, itu sifat, kemampuan berfirman, kemampuan firman-Nya berfirman, pengetahuan Tuhan, Firman-Nya itu ini tidak keluar dari Tuhan. Kalaupun yang berdiam keluar dari sesungguhnya dia. Tuhan, itu adalah firman, perkataan. Perkataan itu adalah apa yang ditulis itu adalah itu hanya untuk bisa dimengerti manusia. Namun firman yang sesungguhnya ada dalam diri Allah. Itu keluar Pikirannya nggak nggak? mungkin. Keluar nggak? Keluar nggak itu pikiran? Keluar nggak itu pikiran? Bang Zuma, Tuhan itu bukan mulut, itu hanya alat, Bang Zuma. Ini perkataannya. Makanya jangan kau setarakan Tuhan dengan makhluk, koclo. Inilah kau jadinya. Sekarang Betul. coba kau tunjukkan kepada saya apa yang adalah Tuhan. Mana dalilnya? Yesus bilang, aku keluar dari Allah. Nah, Maka kalau itu dia keluar tadi dari dengan Allah, apakah ayat dia Allah? Al-Quran, kan? Oke, sekarang alam semesta ini keluar dari mana? Bukan, itu diciptakan dengan kun ya fayakun. Kenapa lari penciptaan, bonyok? Iya. Alam semesta ini keluar dari mana? Hei. Beda dengan dia berfirman. Alam jadilah semesta ini jadi. keluar dari mana? Bukan keluar dari Allah. Itu dari keluar dari setan. Itu yang beda. Jadi keluar Bukan. dari setan. Diciptakan dengan kuasa firman, bukan firman yang dengar, ketika alam semesta ini hendak diciptakan, apa yang keluar dari Tuhan? Apa yang keluar? Menciptakan, bukan apa yang keluar dari ciptaan. Tuhan? Misalnya Tuhan ingin menciptakan matahari, apa yang keluar dari Tuhan? Jawab. Hanya diniatkannya, difirmankannya, Nah, itu difirmankan. Sebelum Maria hamil, apa yang keluar dari Tuhan? Kulempar juga nanti mangkok ya. Sebelum Maria hamil, apa yang keluar dari Tuhan? Kalau makanya Bang Zuma, kau jawab sesuai dengan pertanyaan, bonyok. Roh Tuhan, dengar. Roh Tuhan turun atasmu. Memang kau ini, memang kau ini pantas untuk dicaci. Memang bahlul kau ini. Gatal hidung saya. Yang keluar dari Tuhan sebelum Maria hamil apa? Yang diantar oleh Roh Kudus kepada Maria itu apa? Daging. Daging dibawa Roh Kudus dari langit. Daging. Perkataan Tuhan yang dibawa oleh Roh Kudus kepada Maria. Hei Maria, ya paman, ini ada perkataan dari Sang Yang Maha Tinggi. Apa katanya perkataannya? Kamu harus hamil dan melahirkan anak bernama Yesus. Selesai. Berarti Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matahari itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Alam semesta ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bonyok. Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sebelum apa yang aku inginkan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Aku hanya memberikan perintah, maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bahlul, dongok. Makanya kurangi makan B2 biar kau waras. Nah, di depan guruku kumaki kau kan? Mampus. Maaf guru, bercanda. Oten memang harus digituin. Bahlul. Yang jadi matahari adalah firman yang keluar dulu, baru jadi matahari. Terus Yesus apa yang keluar dari mulut Tuhan? Daging, keluar dari langit, jatuh dari langit, jadi orok dari langit. Begitu sampai di bumi sudah berkumis, gitu. Dasar kampret. Firman yang keluar dulu, makanya dikatakan Al-Quran, kalimatuhu. Roh dari kami. Kenapa dikatakan roh dari kami? Karena Maria hamil tanpa digauli suami. Tiba-tiba saja berupa daging, lalu ditiup roh supaya dia hamil, supaya dia melahirkan anak. Begitu. Udah diajarin juga masih bebal. Ini kalau saya jadi guru di gereja, habis itu meja ku bongkar. Kalau saya jadi ngajar, kalau siswaku kayak tadi tuh.
untung pendetanya ndak ngajarin cerdas. Kalau pendetanya ngajarin cerdas, habis meja-meja. Lanjut teman-teman. Saya pun juga mau banting ini HP tadi. Orang ada hidup kayak begitu. Beranggapan Tian itu adalah RK, tapi kelihatannya iya sih secara ngeyel. Oke, Pak Minho, selamat sore. Bukan ya. Oke, Pak Leminho, ya sore, silakan, Bang. Iya. Iya. Iya, kadang-kadang itu ditanya muter-muter dulu baru dijawab itu. Siapa, Bang? Ya, si Tian itu. Kalau ada Menhu kira-kira nggak muter-muter nggak? Ya kalau berdiskusi berdebat ya harus berani jujur lah, harus berani. Harus jujur ya, Minho. Ya. Silakan Gurunda. Iya, masih saya nih. Siap. Ya, silakan. Apa yang dibahas lagi apa? Ada Pak Leminho, silakan mau store KTP atau mau tanya apa nih? Sebelum store KTP lah, silakan. Mau syahadat, Bang Leminho. Guru kita ini kaget-kaget dia. Waduh, turun kabur. Iya. Mungkin kita ambil poinnya tadi ya, Bang Zuma Gurunda ya. Silakan. Yang keluar dari Allah itu ciptaan atau dia pencipta? Pak Leminho, muter nggak kamu? Silakan. Silakan Menhu ditanggapi. Yang keluar dari pencipta itu apa ciptaan? Oh, bukan. Iya, kalau ciptaan itu kan memang sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, itu baru dikatakan ciptaan. Tetapi kalau dari yang ada menjadi hal yang lain, itu namanya bukan ciptaan, namanya kreasi. Nah, daging Yesus kan memang dari yang tidak ada menjadi ada kan. Ya itu harus belajar kata ciptaan itu dulu sih. Itu aja Pak Ustadz Arif. Kayaknya masih sambil bercermin, mungkin lipstiknya belum selesai. Ya, maksudnya kan gini loh Pak. Jadi kalau tadi kan contoh firman yang awalnya bukan daging dari Tuhan menjadi daging kan gitu. Firman itu menjadi manusia. Maka manusia daging ini kan awalnya tidak ada, lalu menjadi ada. Maka yang awalnya tidak ada menjadi ada, maka di situ adalah sebagai ciptaan Tuhan. Gitu ya kesimpulannya. Clear, selesai, damai. Oke, selesai diskusinya. Lanjut. Ya, Bang David, mungkin monitor kan memperumit, diajak muter-muter dulu. Oh yo siap, muter-muter yuk. Apa sih yang mau diputer sama dia? Mumet-mumet bareng kita, mumet bareng. Sebenarnya sudah mau syahadat dia ini. Ya betul Gurunda. Semalam udah kita integrasi, jadi dia ini takut nggak dianggap anak sama mamanya gitu.
Maaf, maaf. Iya. Takut tidak dianggap anak gitu. Iya. Kan mamaku bilang, besok gereja jam 9. Ya mak, kataku. Ya. Yain aja lah. Tapi tidak pergi. Pergi, cuman belok ke tempat batagor. Memang nakal. Anak durhaka. Aduh. Tapi bagus lah kan ya. Karena di sana kalau ditemukan betul menyembah Yesus yang benar berarti nyembah manusia. Kalau nyembah Yesus yang bukan Yesus yang benar berarti penyesat. Karena Tuhan tidak pernah bernama Yesus. Pencipta langit dan bumi itu tidak punya gelar Yesus, nggak ada gelar itu. Ya, jadi sudah benar itu, hindari aja. Nanti kalau sudah dengar suara azan, nah mending ke situ. Ngapain tuh? Berani nggak itu? Si David berani nggak kalau dengar suara azan dia balik datang ke masjid itu? Oh, pasti berani. Kalau dia sudah yakin, pasti berani. Karena diusir sama itu. Belum sunat, jangan kesini. Belum sunat mah. Enggak lah, kalau sampaikan saya baru mau Islam, pasti diterima. Yang penting masuk ke kamar mandi dulu, diguyur pakai air keran, bersih-bersih kepalanya. Guyur baik-baik, habis itu ambil karet pentil, ikat. Dibalik dulu helmnya, cuci bersih, masuk masjid. Atau beli salompas. Kasih ini atau dilem Korea Gurunda. Lakban. Habis itu ajak bicara. Awas lu ngantuk ya, awas lu tidur. Jangan lu selimutin kepala lu ya. Hah? Kau harus terjaga terus. Gitu. Ini Pak Leminho kayaknya sudah sunat deh. Sudah sunat kan Pak Leminho? Tadi ngatai David kalau nggak pergi gereja belok. Tadi pagi masih ke gereja nggak? Dengar-dengar aja dari belakang. Apa yang didengar tadi, Bang? Dari pendeta kita. Sunat itu tidak wajib. Pasti bilang gitu. Khotbah pendeta kita tadi apa katanya? Ya, samar-samar yang nggak diperhatiin lah. Nggak kayak khotbahnya pendeta Bom. Saya sudah jarang ke YouTube karena saya di TikTok. Kan saya mau bayar listrik, mau beli beras, mau beli kuota. Jadi saya jarang lagi ke sini. Itu kata Bom, viral itu. Oh iya. Iya.